حق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر أسرار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dini wad dharain amin ya rabbal alamin. Qala sayyidi Abdul Qadir ad-Dastuti rahimahullahu ta'ala, alaika bi ikhlasil qasdi lillahi ta'ala wa la tatahawan fi dhalik wa tarda bi talbisi nafsik alaika fatahalla ka ayyakuna al-ba'ithu laka fi fi'li ibadati amrayni fanin wa baqin. Wa hadha min as'abi turuqi riya'i 'ala mubtadi'ina li'annahu yushabbihu 'alaihim wa yasuru 'alaihim al-ikhlasu minhu bi khilafi riya'i mujarrad fa innahu yufhamu bi adna ta'ammal. Qala walau ghalaba al-baqi 'ala al-fani fa huwa riya'un wa qawlu ba'dhum idza ghalaba al-ba'ithu al-baqi ka'anna al-hukma lahu innama huwa fi aqdil 'awamil alladhina la yaqdiruna 'ala sulukit thariq. Amma man yaqdiru ala sulukit thariq min ulama il-amilin fala yusami'u bi mithli dhalik. Wa mithalul fani wal baqi ay yakuna laka 'inda amirin aw mu'azzamin hajat wa dhalikal amiru awil mu'azzamu yusallil jum'ah aw ghayriha fi safil awwali aw fi makanin ma'rufin bihi fatajtahidu fi salatin ila janibihi lituhassila muradaka minhu la litu'addiyal faridata fi dhalikal makan ala tilka sifati. Wa minal ulumi annal ba'isa ala dhalikal amal huwa dhakal qasdul awwalu la qasdut tiqani umuri sholati. Wa qad ajma'u ala anna tauhidal qasdi wajibun liyaj'alu lahum hamman wa'idan muta'alliqan biwa'idin la yashummu min tauhidil haqqi ta'ala raihatun. Wa minha al-ibadah biqasdi taqarrub min hadratillahi ta'ala fa inna dhalika kal amal bi ujratin. Qalu wa hadzal 'illatu akhfal 'ilal wa rubbama taraqqa sahibuha ila qaribin min hadratillahi ta'ala fa yaqulu lahu irji lastu min ahliha innama ahluha man ya'budullaha ta'ala imtithalan li amrihi wa wafa'an biwajibi haqqihi ta'ala. Wa minha id'a'ul maqamat. Amma ba'du para hadirin mustami'in mudzakirin musafirin mujalisin sahibul majlis sahibul masjid sahibul mushola sahibul madaris bil khusus Al Habib Toha sedanten mawon ingkang kawula hormati ingkang kawula muliakan, mugia kita kabeh dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kabeh fi hadzal yaumun khalaqallahu nura. Allah taala menciptakan nur pada hari Rabu. Kita kabeh kumpul kang ora liya kejaba nilari nure Allah Subhanahu wa taala lan nure Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekampalan kali anak cucu Rasulullah mugia kita kabeh benjang bisa jadi hujjah, bisa jadi argumen, bisa jadi alasan kanggone ning alam hisab kita kabeh waktu dunya dodokan karo anak putune kanjeng Nabi. Sibtun min sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah dawai sebuah ulama bahasane lahmun min lahmi Rasulillah. Ada yang mengatakan damun min dami Rasulillah. Getih Rasulullah itu kan orang najis kan. Maka dari ahlu baitihi. Tapi tetap ketika habis zaman silima ketika kotor ya nalika sembahyang wudu ni metu kang rupane lebih daripada urupan tetap hukumnya najis yakni manane makna suci ni suci indal haqiqi bukan suci indal dzahiri. Mugia mawon dulu di malam di hari Rabu Allah Taala ciptakan nur kita kata kempal benjang asal nur. Dalam kitab Dawaibul Akhbar tidaklah seseorang itu yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu kecuali orang itu pasti mendapat nurun min nuri nabiyina Muhammadin. Sampai ninggolo kalimatnya lamun wong mau ora oli cahaya dari cahaya Rasulullah maka banyak kesempatan, banyak kemampuan, banyak waktu, banyak kelonggaran tidak akan kiang untuk melangkahkan kaki untuk mencari ilmu Allah Ta'ala.
walaupun sempit, rupek, repot dan lain sebagainya, karena mendapat nur min nur Nabi Muhammadin, keligane banyak bisa kesempatan untuk mencari ilmu. Contoh, ada seorang ahli maksiat, keligane dilala berubah informasi di tempat-tempat perbuatan maksiat. Dilala keligane wong sing ahli taat berubah informasi anak tempat-tempat taat. Dilala wong tukang utang berubah di lubang-lubang utang. Dilala wong kang dagangan berubah di barak endi wong kang bakal tuku. Dilala dan lain sebagainya. Mugia kita kabeh benjang asal nur min nuri Nabi Muhammadin kang jadi saksi ing akhirat mandi swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Leres bahwa niku kang wonten sebuah hadis, tidak ada ibadah yang paling mulia ini puniko kecuali mencari ilmu. Yang semalam kita bahas dalam kitab Nasoihud Diniyah lil Imam Al Habib Abdullah bin Al-Haddad, tidak ada amalan manusia umat Nabi Muhammad yang paling abot dari sekian perintah Allah Taala kecuali thalabul ilmi kan. Bahkan tengriku metuk mendet hadis kang hadis bahwa datang kitab Mukhtarul Hadis. Ibadah yang paling dibenci oleh iblis tidak ada kecuali thalabul ilmi. Ketika ada seorang mau berangkat haji, setan goda. Terus akhirnya justru setan mendukung karena supaya kalau ini dia diundang Pak Haji, supaya ini, supaya itu. Lagian juga enak. Ketika orang mau zakat, mau sedekah, mau dan sebagainya. Tetapi ketika seorang itu mau berangkat ngaji, 9 anak putune setan kumpul semua. Anak walhan, anak dasim, anak lain sebagainya. Sing berfungsi bermacam-macam itu kumpul semua. Yang lainnya enggak. Ketika mau zakat satu setan. Nanti ketika orang itu mau sakaratul maut, semua jundun min junudi syaitan kumpul semua agar orang itu mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ternyata dari hadis itulah sahabat Umar bingung. Lalu waktu mari kanjeng Nabi. Dari kanjeng Nabi ini, mar, tenang. Ada seseorang yang tidak akan bisa merosot imannya oleh jundun min junudi syaitan, yaitu orang yang ahli zikir dan orang yang banyak kakinya melangkahkan untuk thalabul ilmi dan orang yang ikhlas dalam ibadah. Ikhlas dalam ibadah kan anggota. Wes bagian kita ikhlas ibadah. Sing penting kita akhir sama zikir maring Allah Taala lan akhir sikile mangkat melaku thalabul ilmi. Berat untuk mencapai makom ikhlas. Sampai-sampai andai seseorang itu kan, seseorang misalkan pengennya langsung buai doang. Gua apa zikir hari masih ini itu, gua apa ngaji hari masih maksiat, gua apa sembahyang hari masih melarat, gua apa terus masih mending baik kan. Dagangan najan ora payu masih ana sing dagang. Saking wis ora payu lah sing dagang bisa. Mending baik walaupun masih duwe maksiat masih nglakoni ibadah mari Allah Taala. Ning ayat Allah Taala mengatakan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah kan ana bobote kan. Ana bobote. Ning kono ane hisab iku berarti ana amal bagus, ana amal dosa. Nek saking mong wirid lantaran wirid gua apa? Wirid gak kate sama bae, atine masih agama, gua apa sembayang ini sesuatu yang percuma. Padahal lamun wong kono niku ternyata kan pirsani datang kita muhtan bihul muhtar. Uga wong datang kita muka syafatul qulub. Datang kita tangi mutar niku man amila bima alima kana indallahi waliyan haqqan. Lamun weku ngaji diamal. Ada borong awi cilik ngaji nembe oli 7 minggu pas jadi wali. Berarti kita ngaji bukan target untuk hakikat tapi ngaji untuk menggugurkan fardu ain, yakni menggawe dipangan, menggawe maning. Wirid, artinya masih hubudunya wirid, tapi kan masih mending kita kan, masih mending. Lamun aku ngaji ku diamalkan jadi wali hebat-hebat pun kan. Sampai lamun aku mau cangkem maca Quran walau salah ayatin 3 ayat, niscaya cangkem tidak akan mengeluarkan kalimat yang bermuara dosa. Ternyata aja baru kita, gua ngapal Quran masih cangkem hebat juga banyak kan. Apakah aja maca Quran? Lantaran dengan maca Quran juga yang mana? Tidak. Yuk bareng-bareng taat dilakoni karena maksiatnya masih belum bisa mundur, maka bareng-bareng di taat di maksiat masih beruyuk. Mugia kita kabeh benjang angsal syafaatipun Rasulullah, benjang angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, benjang sikil kita jadi saksi melangkahkan untuk mencari ilmu. Kami kali selawat dan salam mugia tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kabeh wong tua kita kabeh sepundure, anak putu kita kabeh ila yaumil qiyamah angsal syafaatipun Rasulullah. Ketika ditapuni mungkar nakir kanjeng Nabi bantu, ketika disuruh mustaqim kanjeng Nabi nuntun, ketika dihisab kanjeng Nabi ngilangkan perbuatan maksiat.
ketika ning ar-masyar kanjeng Nabi ngupai naungan saking Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dari Rasulullah. Karena alam itu diciptakan karena adanya Rasulullah. Jadi kemari sama nih bakal tujuh mari kang enggak dikenal penyebab atas terciptanya sesuatu tersebut. Membahas tentang riya kan. Tentang riya. Berarti bakal ajar riya ikhlas. Mau jadi sahabat Umar ya, jadi Nabi ini mar anak telung wong kang ora bakal diarubiri oleh setan. Pertama, wong kang nalikan ibadah ikhlas, wong kang ake sikile mangkat loro ilmu, wong kang ake cangkeme zikir bareng Allah Taala. Wes, kalau ikhlas mah berat kan, berat sih itu. Sangannya jare Abdul Qadir Ad-Dasuti, jangan kegampang ikhlas kan gampang cangkem ngomong ikhlas, tapi ikhlas urusannya hati. Min sifatil madmumah. Baik itu sifat madmumah atau sifat mahmudah, itu min a'malil qalbi. Ikhlas, ridho, tawakal, mujahadah, syukur, itu min amalil qalbi. Wa kadzalika riya, sum'ah, ujub min amal qalbi. Nah, sementara zikir cangkem melangkah kaki min amalil jawari. Tidak mungkin kita anggota hati ini bisa memiliki sifat mahmudah, lamun anggota badan kita beri ngelakoni perkara kang saya. Perbuatan baik juga kadang hati ini mah atuh, apa maning atuh hire tidak. Lagi katone pun duwe hati ini mah masih belum terima, bagaimana pun ora duwe. Bener dari Abdul Hasan Asyadili, Shahibut Thariqah Asyadiliyah yang kemarin itu kan kata beliau mengatakan kulu min atabi tu'am, mangana sing enak-enak. Wa asrabu min aladzi syarab. Minum sing enak-enak agar kita tidur enak-enak, kayak rumah sing bagus-bagus, kendaraan sing bagus-bagus agar alhamdulillah mentok sampai hati kan. Atau sampai mobil doyo. Itu tulisannya Pajero panas jago jero kan. Mobil Pajero panas jago jero. Motor STNK laka, bisa insyaallah. Tapi keadaannya nyampe, alhamdulillah nyampe, tapi makin bengkel kan. Berarti alhamdulillahnya ngincangkem. Tetapi ketika mobilnya bener, motornya bener, rumahnya bener, kasurnya bener, alhamdulillah pun iya, nyawa iya, tetap utang berapa bagaimana? Dagang ora, nyawa ora, menggawe ora, bagaimana mungkin akan bisa enak? Qala dawu sapa Sayyidi Abdul Qadir Ad-Dasuti rahimahullah taala, "Alaika bi ikhlasil qasdi." Alika tetepana sapa sira bi ikhlasil qasdi kelawan murnine ngejat. Kelawan ikhlas ngejat lillahi ta'ala maring ta'ala. Tapi awas, wala ketahuan ada gegampang sapa sira fi dzalika ing dalam mengkon ikhlas. Ada gegampang. Kita ikhlas ini, cangkem ikhlas mah. Jangan ketika kita menghukumi seorang itu, Rasul sendiri kan Rasul sendiri umirtu an ahkuman nasa bidzahir wallahu yatawallas sarair. Kan Nabi tahu batin, kan Nabi tahu hatinya seorang. Kang Nabi bang wis burdu ni atine sahabat Umar wisana iman. Di saat sahabat Umar masih kafir tetap masih diperangi. Kang Nabi urdu si A si B bakal murtad, tapi Kang Nabi tidak. Karena hati urusannya Allah. Kita kadang menghukumi orang hatinya kan. Kangka anu. Wala ketahuan ada gampang sapa sira fi dzalika indra mukon ikhlas. Wa taradulan ridho sapa sira bital bisi nafsika kelawan nyampur bauri nafsune sira. Ketika kita nyampur baur hak anak batil anak alika ing atas sira fatahallak maka rusak sapa sira. Quran mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo antum ta'lamun. Artinya nyampur aduk perkara hak dan batil. Kayakuna kaya enta ana sapa sira gambaran nih. Kayakuna kaya enta ana opal bang itu perkara kang dorong li laka maring sira fi fi'il ibadati ing dalam melakukan ibadah iku amroni perkara. Rupane fanin perkara kang rusak wa batil perkara kang tetep. Tujuan yang ibadah karena Allah, tapi anak implik karena pengen di alam, pengen ini, pengen itu, namanya batin wafani. Wahada utawi ikriya iku min as'abi turuqi riyai setengah saking luwi angel-angel dalan riya al mubtadiina ing atase wong kang proses permulaan. Kita kabeh mubtadi suluk lagi ngelewati. Li annahu karena sudah melakukan iku yusabbihu nyerupani opo riya alaihim ing atas mubtadiina wa ya'sur lan angel alaihim ing atas mubtadiina opo al ikhlas minhu saking mubtadiina. Sangane kan sangane karena kita ikut diperintah untuk menghukumi zahir walaupun ngapalaken kepaksa terus kepaksa ngaji kepaksa enggak jadi masalah, sing penting mah tujuannya karena Allah taala. Dikon wong tua lah sing ikhlas kan. Tapi ketika misalkan nanggung ikhlas dinut lakau gong tangi bengi ikhlas, lamun beli dituruti, engkau beli bakal tangi bengi. Beli mungkin kita ngaji beli dipaksa, lamun beli dipaksa, dibakal tangi bengi. Urusannya Allah,
masalah ikhlas urusan kita ngelakoni perbuatan kang ana ing dalem zahir. Bi khilafi riya'il mujarrad, berbeda kelawan riya kang ijen, yakni hanya semata riya karena pamer doang. Fa innahu maka sunni riya'ul mujarrad iku yufhamu bisa dipahami apa riya'ul mujarrad bi adna kelawan luwi andap ta'amal ngangena sapa sira. Manane ketika ngaji bukan karena Allah Taala tapi karena pengen di alam, pengen ini, pengen itu. Maka tahlil karena pengen gentenan, maka ini karena bukan karena Allah Taala. Lagi karena Allah ya iya, karena manusia juga iya, itu maksud daripada dako ikir riya, lembut-lembute riya. Ada sebuah hadis kan sifatnya Allah itu mirip seperti sifatnya wong wadon kang cemburuan gede. Mana nih? Karena wong wadon cemburuan kan. Biasanya jam 4 teka, jam 4 diteka cemburu. Gusti Allah juga ketika seorang ibadah mari Allah Ta'ala tapi ada intik-intik yang lain, Allah cemburu. Jadi Allah marah kepada orang yang ibadah karena Allah Ta'ala tapi dicampuri karo yang lain. Walaupun ada pembela. Imam Ghazali dawuh gak jadi masalah kita ben ini ben itu, tapi intinya kita karena Allah Ta'ala. Kita zikir karena jalur dunia, tapi kan jalur dunia maring Allah kan. Kita pengen ini, pengen itu, pengen sawah gede, pengen mobilnya bagus, pengen ini, pengen itu, kan yang berbau dunia. Sing penting jalur maring Allah, dan dikembalikan maring Allah Ta'ala mani. Pernah ada seorang tak maring Imam Ghazali. Ketika Imam Ghazali membahas tentang ikhlas, hindari ikhlas itu ngibadah ora dicampuri kelawan apa-apa kecuali karena Allah Ta'ala. Lalu ada seorang tak bertanya, ya Syekh, ketika kita pengen dunia, bagaimana? Imam Ghazali menjawab, boleh sing penting dari dunia maring Allah lan digunakan kang ibadah maring Allah Ta'ala. Tapi daripada kena karo nyolong ning kang wadi, kang mangane bareng karo kang wadi, isa lagi ya. Nyolong ning kang wadi, begini bisa tuh begini. Nyolong duit ning lemari ni Zaid, kang tuku rokok, rokoknya barengan karo Zaid. Jadi barengan, wah dianggap dikiasakan kita ini dikongkon nang Zaid, kongkon tawakan rokok. Tuku orang dikongkon orang mana tuku rokok, tapi jukut deh ngelemari deh, tuku rokok karo wedang, rokoknya bareng karo si duit lemari sing dijukut duitnya mah. Ada di pada kena karo ngono. Walau qala dawu sapa Abdul Qadir Ad-Dasuti, walau ghalabal baqi al-fani, walau ghalabal namun ngalahaken opal baqi kang tetep, yakni kang karena Allah dikalahkan al-fani ing atase kang rusak, karena Allah iki sing karena dunia kang yang banyak. Tahlil ya karena Allah, tapi masih gedean karena berkat plus karena berkat plus karena gentenan, karena Allah siji, karena manusia loro, karena gentenan, karena benakan, karena beruh, karena berkat, karena nah itu berarti sing abadine karena Allah sidik, karena manusianya, karena makhluknya, karena yang rusaknya lebih besar. Fahuwa riyaun, itu namanya riya. Tapi lamun dibalik karena makhluknya, karena fanine, karena yang lemah, yang sirnane sedikit, yang besar karena Allah Ta'ala, insyaallah masuk dalam kategori ikhlas. Kita masih kelingan dalam kitab Hikam. Barang siapa yang kumantil maring zat yang bako, maka kita akan bako, akan abadi. Kita pasrah maring zat yang kekal, kita akan kekal. Tetapi ketika kita kumantile, kita gumantungane, kita percayane, kita ngerasa enake, kita ngerasa selamat oleh zat yang fana, maka kita akan sirna. Kita tenangnya oleh harta yang fana. Kita tenangnya kelantaran istri ketika 9 tahun yang akan datang apa yang terjadi. Kita enak karena mobil, 5 tahun yang akan datang mobil remogok. Tetapi kita nyaman nih, seneng nih, kumantile maring Allah Ta'ala zat yang abadi, insyaallah kita akan abadi. Karena semua itu tidak akan menemani kita ala kulli hal, di mana Allah Ta'ala akan bersama kita dimanapun kita berada. Jangankan orang lain kan, istri sendiri pun tidak akan ikut kita di saat kita di kamar mandi, tapi Allah Ta'ala akan bersama kita walaupun kita berada di kamar mandi. Mana nih kudu dia mari Allah Ta'ala dimanapun kita berada. Yang ada kita budi maring anak, budi maring rabi, budi maring ini, padahal budi maring polisi, budi maring semua itu tidak akan mantu kita selamanya. Yang mantu kita selamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menghisab, yang bisa nyiksa, yang bisa memberikan nikmat tidak lain kecuali Allah Ta'ala. Wa qalu ba'dhum utawi dawuh setengah ulama, rupane idza ghulabal ba'ithul baqi ka'annal ukma kanal ukmu lahu innama huwa fi aqil awami.
Idza hulaba nalikane ngalahaken opo al-ba'i itu perkara kang dorong al-baqi kang tetep kana maka ana opo hukum hukume lahu kadhe ba'itul baqi iku innama huwa an qadri utawi qaul iku fi aqil awamil ing dalem haqe wong kang lakoni rupane alladzina wong layak diruna kang ora mampu sapa alladzina ala suluki toriki ing atase ngambadalan makrifat amman anapun utai wong yakdiru kang mampu sapa man ala suliki toriki ing atase ngamba dalan makrifat rupane minal ulama il amilin nyatane ulama kang gelem ngamalaken ilmune fala yusamiu maka ora den perluas maka ora den permurah apa bimisil ghalibi mengkon-mengkon kang ngalahaken ketika kita proses pengamalan ketika kita makom masih suluk masih makom mubtadi biasanya ngintil bukan karena Allah iya tapi yang lainnya lebih besar sekali karena Allah anak karena memang guru bahwa ngibadahu karena Allah Ta'ala tapi ada yang bikin yang lainnya kan ada yang bikin berbeda dengan ulama amilin orang yang banyak ilmunya sing enaknya yang makna ulama itu mungkin mau kan ben aja kita dibedakan baru paling dahulu tapi ini kono wonten penggalan. Ini makna manasallahu ta'ala fa huwa jahil walau kana aliman. Orang yang doraka maring Allah Ta'ala, doraka anggota badannya, doraka atine, walaupun dia itu alim, masih dikatakan bodoh indallahi ta'ala. Tetapi orang yang taat maring Allah Ta'ala, fa huwa alimun walau kana jahilu indan nasi. Ini karangan bari paiku dawe manasallahu ta'ala fa wa jahilun. Lalu bisalah teng kitab Qomyuturian fi syarhi syu'bul iman karangan saya Zilid al-Malibari teng niku wonten terusane orang yang nunggu manusia bodoh tapi orang itu taat maring Allah Ta'ala dikatakan alim indallahi ta'ala. Tetapi walaupun orang itu nunggu manusia pintar luar biasa kin bisa tapi durhaka pada Allah Ta'ala fa huwa jahilun indallahi ta'ala bodoh Allah Ta'ala buktine ketika di akhirat ake wong bodoh tapi man surga di akhirat ake wong alim tapi manjing neraka hadisnya kan teng kitab Jamroh yuja'u birrajuli yaumal qiyamati patang daliku aktabu fayaduru kama yaduru imari biro'au fayaqulun ahlun nar ya fulan ma sya'nuka ala satamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar qala amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa yanhaakum 'anil munkar wa yati itu namanya alimun bin nas tapi jahilun 'indallahi ta'ala ada seorang dia muter di neraka wedele bobrol kayak himar kang wetenge dibacok wedele bercacaran muter sekeliling ahli neraka daripada ngomong ya fulan fulan bukankah ente waktu dunia itu kiai ini kita bukankah waktu dunia ente mengajarkan kita menyampaikan perintah Allah Ta'ala menyampaikan larangan Allah Ta'ala apa kata dia iya kita waktu dunia ngomong merintah sampean tapi justru kita nih orang lakoni kita ngelarang sampean justru kita yang lakoni di kono tetuk kalau dobe bari pangi barang sapunga ora sagurni wong pitakuan sebab bodoh tu alim tapi pasek maka setan gurni wong iku sasar beraya supire nabrak penumpangnya bengep dan kiai ini mati neraka ya kok murid mah yo supir wis nabrak tinggi murid penumpangnya kadang ketika tabrakan supir bisa ngancam penumpang bengep kiai ini mati surga murid mati neraka ngabrak bakal kiai ini mati neraka ya mamaning muridnya supir selamat penumpang bengep supir bengep bagaimana muridnya mugia kita kabeh ora salah dalam berburu dan kita ora salah bersupir supir selamat kita nih termasuk wong kang selamat wa misalu nah kita makom suluk makom tadi kita masih anak karena sesuatu tapi yo di ilmu nih kita karena sesuatu tapi kita njaluk ke sesuatu mau maring Allah Ta'ala lan digunakan maring luruh itu pun Allah Ta'ala sing enak yang kemarin mangan niat karena Allah di ganjaran minum karena Allah di ganjaran gawe anak karena Allah di ganjaran lagi niat gawe di ganjaran bagaimana kalau diamalkan niatul mukmin khairun min amalihi niatnya seorang mukmin lebih bagus daripada amalnya bagaimana ketika diamal berbeda ketika orang yang ulama ini ulama indallah ulama indan nas alim indallah alim indan nas dalam kitab Nasihat Diniyah manusia dibagi berapa ada orang lahu wa qalbun yakni alimun indallah wa alimun indan nas ada lahu lisanun tapi wala qalbun iya bahaya punya mulut pinter ngomong tapi orang duwe ati
Artinya orang yang rasa budi maring Allah Taala. Itu namanya orang yang kata Imam Ghazali di situ fahzaru wudiya sapa sira maring wong kang cangkeme pinter ngomong tapi atine orang dia rasa budi maring Allah Taala. Ada seorang yang la qalbun wala lisan. Bisa orang duwe lisan, orang duwe cangkem. Orang bisa ngomong, atine juga orang budi maring Allah Taala. Ambil yang terakhir. La lisanun tapi lahu qalbun. Punya rasa budi maring Allah Taala walaupun cangkeme bisa ngomong orang guru dalil orang seperti kita jare kiai ku sami'na wa ata'na atine budi maring Allah Taala walaupun lisannya orang bisa ngomong itu waliyun indallahi Taala wali mumbu Allah Taala. Kalau makom kita makom amilin itu yang belum yang layak diruna ala sulul thoriq yang tidak bisa nyampe maring jalan makrifat kita masih dicampur ana karena Allah tapi masih karena sesuatu nih penting mah kita sesuatu nih jaluk maring Allah dan karena Allah Taala. Berbeda dengan adapun orang yang makrifat maring Allah, orang yang ulam-ulam amilin tidak akan bisa dipai kelugaran yakni orang nana implik-implik yang lain kecuali karena Allah Taala. Wa mizanul fani wal baqi ayyakuna laka 'inda amirin aw mu'azzamin hajatun wa dzalikal amiru aw al mu'azzamu yusallil jum'ata aw ghairiha. Wa misal fani utawi contohe tujuan kang fani kang rusak wal baqi lan kang tetep iku ayyakuna yen ta'ana ani kula kadwe sira 'inda amirin ing dalem sandinge pejabat penguasa raja au mu'azzamin atau kita atau posisinya sedang berada di sandingnya orang yang den agungaken apa hajatun kebutuhan biasanya duduk karo RT di DP biasanya duduk karo kubu kok sampai duduk karo kiai mah biasa duduk karo kubu ning kiai mor nurut ning kubu padahal jabatanku cuma 5 tahun lawas-lawasnya nyalon maning dan lain sebagainya tapi kiai sekarang dari Allah Taala punya kebutuhan kepada amir, punya kebutuhan kepada orang yang agung. Wadzalikal amiru utai mengkon raja al mu'azzamu atau bukan agung iku yusolli lagi salat sapa amir al jumat ing jumat al ghairiyah atau liyane jumat fi safil awwal ing dalam barisan pertama au fi makanin ma'rufin atau ing dalam panggonan kang terkenal tempate wong mulia bi kelawan mahal fata jitahidu maka nemeni sapa sira fi sholatin dalam salat ila janibi pengen barisane pengen posisine anak ing dalam sandinge amir lituhassila drapona ngasilaken sapa sira muradaka ing kekarepane sira minhu saking amir tapi la litu addiya ora karena nglakoni sapa sira al faridota ing fardu fi dzalikal makani ing dalam mukon-mukon panggonan alatul kasifati ing atas mukon-mukon sifat biasanya sembayang guri pisan kala manajemen ngarep ning kono anak kubu dudukin ngarep itu duduk karena ngelakoni sunnah bukan karena ngelakoni fardu tapi karena kita iki pengen di alam nang kubu ben kita sembahyang Jumat senantiasa ning ngarep nurutin nemen ning kubu di sisi lain sembahyang ning ngarep sunnah tapi di sisi lain karena niatnya pengen terrealisasi dengan kubu berarti ada implik-implik. Wa min ulumi lan iku setengah saking kang terkenal opo anal baisa setuhune perkara kang dorong perkara kang membangkitkan ala zalikal amali ing atase mongkon-mongkon amal huwa ya bais iku zakal qasdu mongkon-mongkon tujuan al awal kang pertama la qasdu ittiqani umuri salat ora karena tujuane nglakoni perkara kang berkaitan karo salat kang pertama yakni pengen oleh hajat saking pejabat ben di alam nang pejabat nurut maring pejabat bukan karena ngelakoni walaupun perintah Allah tapi karena ada implik-implik pengen karena pejabat berarti masih dikatakan riya. Wa qad ajma'u lan teman-teman sepakat sapa ulama ala anna tauhidal qasdi ing atase setemene nyuwijiaken tujuan iku wajibun wajib. Sementara para ulama bersepakat bahwa tidak boleh seseorang tujuannya dicampur-campur yang boleh yang kudu tujuannya karena Allah Ta'ala. Anna tauhidal qasdi wajibun setemene nyuwijiaken tujuan yakni karena Allah Ta'ala iku wajibun wajib liyaj'alu drapona pada ngadiaken sapa ulama lahum maring tujuan hamman ing sejak waidan kang siji muta'alliqon kang bergantungan biwaidin kelawan siji la yasumu kang ora mambu min tauhidil aqi saking nyuwijiaken hak ta'ala Allah Ta'ala apa roihatan ing ambu
Wa min halan iku setengah saking alamat riya, cirine seseorang ibadah riya, maknanya pakai tenggang. Seseorang pertama kali mau ibadah, setelah ibadah yuk dikorek ibadah kita pokok rukun syarat beli munggu fikih. Seusia pokok syarat rukun munggu fikih aja ngerasa wis. Maknanya ngajinya cepraga. Yuk kita iki selamat beli saking rereget sifat madmumae. Setelah itu wis mancing dulu nih atine kita sifat-sifat mahmudae. Bukan hanya ibadah maring Allah Ta'ala, bukan. Perintah pertama nih, ubud rabbaka, ibadah maring Allah Ta'ala. Setelah ibadah dikoreksi. Ilmu zahire fikih bener durung, ilmu batine bener durung. Ibadah masih abot, bagaimana setelah ibadah kita bicara nih bener munggu fikih, bicara nih bener munggu ilmu akhlak, yakni ilmu tasawuf. Wa min hal iku setengah saking alamat riya ala ibadah tu utawi ibadah biqasdi taqarrubi kelawan tujuan taqarrub min adratillahi taala saking ngersanipun Allah taala. Ibadah kan tujuannya taqarrub mari Allah taala masih dikatakan riya, padahal indikasi, padahal asli daripada ibadah tidak lain adalah taqarrub maring Allah taala. Fa inna dzalika maka setune wong kang ibadah kang tujuane garap taqarrub maring Allah taala iku kal amali bi ujrati. Kaya wong menggawe kang tujuane ongkos upah, kang tujuane upah. Emang kita pancen ora pati-pati menggawe karena tujuane bayaran. Ora pati-pati kita dagang tujuane bati. Ora pati-pati kita molah tujuane oleh dibayar. Wa kadzalika kita ora pati-pati ibadah kita pengen oleh upah. Sanaga makom kita makan makom ibadah karena kita ndelenge swarganipun Allah taala. Lamun laka swarga anak tembangan masihkah kau sujud lamun Allah taala tidak menciptakan surga. Makom kita bisanya kita ibadah karena kita dalam surga, bisanya kita meninggalkan maksiat karena kita dalam neraka. Makom orangnya ma'rifatun billah, orang dalam surga, orang dalam neraka, kita ibadah tidak lain kecuali karena karena cinta maring Allah taala. Gambarannya. Seseorang istri cinta maring suami nalikan delenge karena dia motor, dia mobil, dia umat, dengan orang deleng itunya yang penting kita demen maring suaminya. Gambaran seperti itu. Kita ibadah mari anak seseorang istri yang cinta suaminya karena hartanya, anak karena zat suaminya. Anak mau ibadah mari Allah taala karena surga nerakanya, ada seorang ibadah bukan karena surga nerakanya tapi karena Allahnya. Fa inna dzalika kal amali bi ujrati. Kita ibadah pada kita karo dagangan. Berarti lamun kita iku orang dalam surga neraka, kita orang ibadah. Lamun kita orang bati ya orang dagangan. Lamun orang dibayar ya marian kerjane. Qalu pada ucap sapa ulama wa hadzil illatu utawi iki penyakit iku afal ilal luwi samar-samare elat. Ngibadah kang tujuane taqarrub maring Allah, ngibadah kang tujuane karena surga, ngibadah kang tujuane wedi maring neraka, itu ngibadah pada karo ngibadah wong berbuat kang tujuane gayaran. Jare ulama ibadah kang model itu, taat kang model itu namanya afal ilal, yakni riya kang samar, penyakit riya kang samar. Wa rubbama taraqqa ibu ila quribin min adratillahi ta'ala fa yaqulu lahu irji lastu min aliya innama huwa alwa man ya'budullaha ta'ala imtisalan li amrihi wa wafa'an biwajibi haqqihi ta'ala. Mugia kita kabeh, orang tua kita kabeh, anak putu kita kabeh najan ibadah masih karena suatu campur aduk karena Allah taala, mugia benjang diampura dening Allah Subhanahu wa taala. Mugia najan ibadah kita masih kepaksa, najan ibadah kita masih pratin, najan ibadah kita masih ada indikasi karena ini karena itu, mugia benjang diampura dening Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya diterima dening Allah Subhanahu wa taala karena Allah tekan wenang segalanya. Najan kita taat benang Allah taala niksa, najan kita maksiat benang Allah taala nandingan surga. Mugia atas kewenangan Allah taala taat kita ditampi dengan Allah taala, taat maksiat kita diampura dening Allah Subhanahu wa taala. Sareng-sareng eling karo Allah Subhanahu wa taala, sareng-sareng zikir maring Allah Subhanahu wa taala. Senjata pemungkas akhir zaman tidak ada lain kecuali zikir maring Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang ilmunya banyak, alim tapi dia masih resah. Akhirnya hartanya banyak tapi masih belum bisa ngerasa nyaman. Orang dia kejaba orang itu duduk dari kena penyelamat
ulama dawuh kang bisa nyelamatkan ning akhir zaman kecuali karo Allah Subhanahu wa taala. Emang pancen ning swarga juga tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali orang yang atine selamat maring Allah taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mugia hati kita diselamatkan dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita ning dunia masih bingung, masih repot, masih dihantui oleh sifat melarat, sifat ini, sifat itu. Mugia benjang dipersiapkan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la